Cerita dimulai dengan memperlihatkan kediaman Presiden Amerika Serikat bernama Benjamin, yang baru akan berangkat untuk menghadiri acara kepresidenan. Dan kisah akan berfokus pada sosok pengawal presiden atau paspampres bernama Mike Banning, yang mana Bening ini bertugas untuk melindungi sang presiden dan sudah menjadi sahabat baik baginya. Di malam itu cuaca sangat buruk sekali, namun mereka tetap pergi dan dikawal oleh beberapa mobil pengawal yang mengiringi presiden dan sang istri, berikut anaknya. What if I don't? Then O'Neill here. How many emergency exits in the West Wing? Bad. Kids got it, huh? Yeah, we get it. Tak diduga terjadi sebuah insiden di mana mobil di depan tergelincir, yang membuat mobil sang presiden menabrak dan akan terjatuh ke jurang. Hingga saat Bening berusaha menyelamatkannya, sang presiden pun menyuruh Mike untuk menyelamatkan istrinya. Tetapi karena presiden adalah prioritas utama Mike, maka dia pun hanya bisa menyelamatkan sang presiden. Sedangkan sang istri harus terjatuh dan tewas saat itu juga. 18 bulan setelah kejadian itu, Mike pun dianggap gagal melindungi keluarga presiden. Untuk kemudian dipindahkan ke Departemen Keuangan dan bekerja di balik meja. Meski masih dihantui bayang-bayang kematian istri presiden, Mike pun tetap semangat menjalani hidup dan selalu berpegang teguh pada prinsip koperasi simpan pinjam. Sementara itu kita akan dibawa ke Gedung Putih, di mana presiden bersama para menteri dan anggota DPR. Dan lagi-lagi ada abah saya yaitu Morgan Freeman, dan di film ini beliau berperan sebagai Alan Trumbull, salah satu menteri di sana. Terlihat mereka sedang mendiskusikan tentang negara Korea Utara yang terus masuk ke perbatasan Korea Selatan. Yang mana sebagai negara sekutu sang presiden harus menyatakan keputusan untuk membantu Korea Selatan menyelesaikan masalah ini. Which is dicey at best. Charlie. I think I agree with Ruth. Hingga saat Perdana Menteri Korea Selatan tiba, mereka pun langsung dibawa untuk bertemu dan berdiskusi bersama presiden. Prime Minister, after you please. Years of my life. This is a problem. And I think together I'm confident. Di sisi lain kita akan melihat sebuah pesawat tak dikenal masuk teritorial Amerika, hingga saat pesawat tersebut ditegur dan disuruh minggir dulu, justru dia malah menembak. Mendengar hal itu pengawal presiden pun langsung membawa presiden dan para tamu menuju ke bunker untuk diamankan. Sementara itu si pesawat terus menembaki pihak keamanan, hingga para warga sipil yang berada di sana menjadi korbannya. Di sisi lain kita akan melihat Bening baru saja menyadari bahwa terjadi sesuatu di Gedung Putih, untuk kemudian langsung pergi ke sana. Setelah ditembak oleh pihak Angkatan Udara, pesawat tersebut pun akhirnya bisa dilumpuhkan. Namun monumen Washington harus hancur karena tertabrak oleh pesawat tersebut. Benning yang sudah berada di sana pun seketika dikagetkan saat melihat sebuah mobil meledak dan beberapa orang menyerang. Yang ternyata itu adalah ulah para teroris. Di bunker sendiri terjadi sebuah insiden. Ketika para pengawal Menteri Korea Selatan tiba-tiba menyerang dan membunuh semua pengawal presiden. Untuk kemudian menyandera mereka,
hingga bisa dipastikan bahwa ini semua adalah sebuah rencana untuk menguasai Gedung Putih, sekaligus Presiden Amerika Serikat. Di luar, Benning masih terus mencoba untuk melumpuhkan para teroris, namun karena kalah jumlah, para teroris itu pun berhasil merangkak masuk ke dalam Gedung Putih dan menghabisi semua pihak keamanan di luar. Setelah berhasil menguasai Gedung Putih beserta presiden dan seluruh staf yang ada, si ketua teroris yang pernah jadi musuh Ren di film Ninja Assassin, ini pun meminta pihak Garda Nasional untuk menarik mundur semua pasukan mereka. Karena jika tidak maka sang presiden akan dibunuh lalu dicincang, kemudian dijadikan bulgogi untuk menemani kimchi dan nasi putih dalam santap siang mereka. Untuk lebih mengintimidasi, para teroris mengambil salah satu staf kepresidenan dan menembak kepalanya tepat di depan mata kepala presiden, untuk menunjukkan bahwa mereka tidak main-main. Setelah berhasil menguasai Gedung Putih, sebagai mantan pengawal presiden yang masih menjunjung tinggi asas kemanusiaan, Benning nekat masuk ke dalam Gedung Putih dan melihat semua teman-teman pengawalnya sudah tergeletak tak bernyawa. Kemudian dengan pengalamannya sebagai pengawal presiden selama beberapa tahun, dan seorang pemain point blank profesional, dia pun masuk ke dalam sistem untuk mematikan semua kamera CCTV yang ada di bunker. Di bunker sendiri kita akan melihat ketua teroris yang sedang bercakap dengan presiden, di mana kita akan tahu apa tujuan mereka sebenarnya. Faktanya selain benci dengan Korea Selatan karena pernah gagal casting untuk menjadi salah satu anggota boyband Super Junior, si ketua teroris pun ingin agar Amerika menarik mundur semua pasukannya di Korea, dan tidak ikut campur dalam perselisihan antara Korea Utara dan Selatan. Di markas pertahanan sendiri Alam Trumbull pun diangkat untuk menjadi presiden Amerika sementara, dan dituntut untuk memberikan perintah agar semua masalah ini selesai. Dan dengan pengalamannya sebagai ahli teknologi di perusahaan Bruce Wayne dan sebagai narapidana di penjara Shawshank, tidak sulit baginya untuk mengemban tugas tersebut. Tak lama mereka pun mendapat kontak dari Gedung Putih yang ternyata itu adalah Benning, hingga saat Alan bertanya apakah ada solusi lain untuk menyelamatkan presiden, mereka pun menjawab tidak ada. Hingga bisa disimpulkan bahwa Benning adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk menyelamatkan Bapak Presiden kita semua. Setelah itu mereka pun mendapat video call dari si ketua teroris, yang meminta mereka untuk segera menarik pasukannya dari Korea. Karena jika tidak dilakukan segera maka si ketua teroris akan membunuh satu persatu stafnya di depan media, termasuk sang presiden, dan mereka hanya memiliki waktu sampai subuh tiba. Yang mereka tidak tahu adalah bahwa selain ingin agar Amerika menarik mundur semua pasukannya, ternyata mereka juga ingin kode nuklir Amerika Serikat. Kode nuklir itu sendiri dibagi menjadi 3 kode, dan hanya diketahui oleh presiden dan 2 menterinya. Dan saat akan diancam dibunuh, si menteri pun terpaksa memberitahu kode nuklir tersebut. Dengan cepat Alan pun menghubungi Benning dan menjelaskan semuanya. Kemudian Benning diberi tugas untuk mencari anak presiden yang mana anaknya akan dijadikan senjata untuk para teroris, agar presiden mau buka mulut tentang kode nuklir tersebut. Sialnya sebelum Benning beraksi, kedua teroris menemukan dia di salah satu CCTV yang masih aktif, dan bertanya kepada salah satu pengkhianat, yang mana dulunya si pengkhianat ini bekerja di Gedung Putih, dan sudah mengenal baik Benning. Si pengkhianat mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan darinya, namun dia jelas sudah salah. Karena selain Benning terlatih, dia juga merupakan tokoh utama di film ini, jadi jangan pernah remehkan Benning. Melalui sensor gerak, si ketua teroris pun mengutus anak buahnya untuk mencari Benning dan membunuhnya. Tapi Benning dengan cerdas diam-diam masuk ke dalam dinding baja dan akhirnya menemukan anak presiden di sana.
Dengan cepat dia menghubungi pihak keamanan dan meminta mereka menjemputnya, hingga akhirnya si anak presiden berhasil diselamatkan. All the way to the top. There you go, kid. Now push on up, okay? He's coming out, Jacobs. Hold your position. Hostile. That out. Roger that. Dengan teknik diam-diam menghanyutkan oleh John Wick, Benning pun melumpuhkan 2 orang anak buah si teroris dan menginterogasinya untuk mencari informasi tentang siapa mereka sebenarnya. Awalnya kedua teroris ini tertawa saat Benning bertanya, namun ketika Benning menusuk leher salah satu dari mereka, si teroris pun langsung merungkut. Pada akhirnya si teroris pun buka mulut tentang siapa mereka, yang akhirnya mengungkap jati diri siapa sih ketua teroris tersebut. Ternyata si ketua teroris merupakan salah satu orang paling dicari dunia. Karena telah menebar teror berbagai wilayah Korea dan memiliki sejarah pahit saat ayahnya meninggal akibat terkena ranjau tentara Amerika. Hingga bisa disimpulkan bahwa si ketua teroris memiliki dendam pribadi kepada Amerika Serikat. Saat Benning menghubungi ketua teroris secara langsung, Benning menawarkan 2 pilihan. Antara menyerahkan diri, atau semua anak buahnya akan menjadi mayat. Si ketua teroris mengacam balik, dengan mengatakan tentang istri dari Benning yang bekerja di salah satu puskesmas dan mengancam akan membunuhnya. Dari situ emosi Benning pun mulai timbul. Dan dengan skrip yang diberikan sutradara, Benning pun segera bergerak untuk datang langsung kepadanya. Tak ingin membuang waktu si teroris pun menyuruh si pengkhianat untuk mencari Benning dan membunuhnya. Kemudian dia mengambil staf wanita presiden, di mana dia adalah satu dari orang yang memiliki kode nuklir tersebut. Hingga saat dia disiksa ditendang dan diperlakukan layaknya ayam broiler, si staf pun babak belur dan akhirnya buka mulut karena disuruh oleh presiden langsung. As you wish. Enough! Give it to him, Ruth. Give it to him, Ruth. Pada akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Dan si pengkhianat harus mati sebelum dirinya sempat bertaubat. Di markas pertahanan sendiri sang jenderal pun terlihat sudah tidak sabar dengan aksi Benning, dan nekat mengirim pasukan udara ke sana untuk menyudahi semuanya. Namun dengan senjata yang ada di Gedung Putih, teroris pun menembak jatuh helikopter tersebut. Tiger team, go. 5 and 6 to formation. Charlie, take it. On your 3, 1. Tiger 5, take back up. Tiger 1 is hit. Akibat perbuatan si jenderal si ketua teroris pun membunuh setiap presiden yang lain. Sebagai tanda bahwa jangan ada lagi main-main, dan mereka meminta sebuah helikopter untuk mereka pergi dari sana. Si jenderal yang kepala gengsi pun menyuruh Benning untuk mundur, dan membiarkan pasukannya untuk maju. Alan yang merasa si jenderal sudah seenaknya ngabangus dan melangkahi dirinya, langsung bangun dan memperingati si jenderal, untuk tidak sok tahu dalam mengambil langkah. Karena jika tidak bukan hanya pangkatnya yang dicopot, tetapi dana pensiun berikut kartu BPJS-nya pun akan dimusnahkan. Hal itu si jenderal pun langsung ciut. Army Chief of Staff, I am ordering you to... General Clegg, I'm the commander-in-chief. Sir, we're recalling the 7th Fleet, pulling out... Selanjutnya Benning kembali memvideo call si ketua teroris. Dalam rangka memperingatinya untuk terakhir kali, bahwa dia tidak akan keluar dari sini hidup-hidup, dan memastikan bahwa disinilah tempat terakhir dia menghembuskan nafas. Tak buang waktu si ketua teroris yang mulai terpancing amarah pun memutuskan untuk keluar dari bunker. Dan membawa serta staf wanita presiden. Di mana dia akan menembak si wanita tepat di hadapan media dan semua orang, namun rencana tersebut harus gagal ketika Benning tiba-tiba muncul dan menembak mereka semua, hingga si staf wanita berhasil diselamatkan. Si ketua teroris sendiri berhasil masuk kembali ke bunker dan memutuskan untuk pergi dari sana. Membawa serta presiden. Hingga saat helikopter yang dijanjikan sudah datang, si ketua teroris pun memakaikan tutup kepala di semua orang. Agar para sniper tidak bisa mengenali yang mana bapak presiden. Saat helikopter sudah terbang tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat seluruh awak tewas. Sontak hal itu membuat semua orang terkejut seakan tak percaya. Mengetahui hal itu Benning pun tidak serta-merta percaya begitu saja.
Dan yakin bahwa yang di helikopter itu hanya anak buah dari si teroris. Dan benar saja si ketua teroris dan presiden ternyata masih berada di sana, jadi ketua teroris berhasil mendapatkan kode terakhir, untuk kemudian mengaktifkan nuklir tersebut. Hingga bisa dipastikan bahwa ketika nuklir tersebut meledak, rakyat Amerika akan terkena dampak tersebut. Dan menjadikan negara Amerika Serikat porak-poranda. Selanjutnya mereka pun meledakkan dinding bagian belakang bunker untuk pergi dari sana, membawa sang presiden. Naas sebagai para teroris, karena Benning sudah menunggu mereka di sana. Kemudian membantai semua anak buah si teroris, lalu terlibat pertarungan dengan ketuanya dan menang dengan menusukkan pisau tepat di tangkurak si ketua teroris tersebut. Belum selesai sampai situ Benning dengan cepat menghubungi markas pertahanan untuk bertanya, bagaimana cara menonaktifkan nuklirnya. Dan dengan sedikit adegan dramatis yang diiringi dengan musik tidak copyright di YouTube. Benning pun bisa mencegah nuklir tersebut dan menyelamatkan seluruh rakyat Amerika Serikat. Dengan tertatih-tatih Benning pun membawa Pak Presiden keluar dari Gedung Putih untuk kemudian dibawa oleh tim medis. Heroes. Every one of them. Our highest ground. For our people. Beberapa pekan setelah kejadian tersebut, kini Benning diangkat kembali menjadi pasukan Pas Pampres. Dan mendapat penghargaan tertinggi atas jasanya. Dan beberapa tahun kemudian, dia pun keluar dan memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Spartan yang berjumlah 300.